karbohidrat, protein, dan lemak, kita udah atur nih sekian kalori. Tapi ternyata yang dilakukan proses yaitu otot nggak mau kasih glikogennya ke otak, nggak mau. Dia hanya untuk otot itu sendiri, jadi dia nggak akan kasih ke otak. Kebutuhan protein kita hitung, belum tentu proteinnya akan jadi makanan buat otot. Bisa jadi lemak juga, bisa jadi gula juga, gulanya bisa naik. Pikirkan kalori yang ada di pinggang Anda, di paha Anda, yang kita masukkan makanan ke dalam tubuh kita itu ada proses kimianya. Jadi kalau kita masukkan karbohidrat, kita masukkan protein, kita masukkan lemak, itu kan ada kalorinya yang diubah jadi energi atau disebut ATP. Tapi prosesnya ada biokimianya. Jadi kita udah hitung kalori nih. Misalnya kebutuhan kita 2000 kalori, kemudian kita ambil sebagian ya 700 kalori dari karbohidrat, 700 kalori dari protein, atau 700 kalori dari lemak misalnya. Terus masukin ke dalam badan, jadi kita anggap nanti jadi 2000 kalori, akan jadi 2000 kalori yang bisa diubah jadi tenaga. Kita bisa bikin buat tenaga dan kita bisa bikin kecukupan aktivitas kita sehari-hari atau olahraga untuk bekerja misalnya. Atau untuk menggemukkan badan atau menambahkan massa otot atau massa lemak di badan kita. Tapi di dalam tubuh itu kerjanya dipengaruhi oleh enzim di dalam sel. Jadi kalau misalnya kita masukin karbohidrat, protein, dan lemak, kita udah atur nih sekian kalori. Tapi ternyata yang dilakukan proses yaitu karbohidrat dulu dirubah jadi gula. Kemudian kalau lebih baru dirubah jadi trigliserid atau lemak. Nah, bagaimana dengan protein dan lemak tadi? Protein juga diubah katanya menjadi asam amino. Kalau tubuhnya bilang ini kelebihan, jadi dirubah juga jadi trigliserid atau lemak juga. Kemudian bagaimana dengan lemak? Lemak otomatis disimpan. Jadi kalau kita masukin karbohidrat, lemaknya otomatis disimpan. Karena prosesnya nggak bisa bareng. Jadi memproses karbohidrat dan memproses lemak itu nggak bisa bareng. Mereka gantian. Jadi kalau selama ada karbohidrat, insulin naik. Selama insulin naik, lemak nggak bisa diproses jadiin tenaga, enggak. Jadi insulin ini sifatnya membuat lemak udah disimpan aja. Jadi buat apa dibakar lemak, toh ada karbohidrat. Itulah tubuh kita itu pinternya. Jadi yang kita hitung kalori yang kita anggap jadi tenaga belum tentu dijadiin tenaga sama tubuh, bisa disimpan. Oke lah kalau gitu nanti kan dipakai juga lemaknya. Nah karbohidrat ini berubah jadi gula, jadi tenaga. Kalau lebih disimpan jadi lemak juga. Kalau tidak lebih baru akan proses yang lain. Nah tapi menunggu proses lemak dipecah jadi tenaga, syaratnya yaitu gula di liver itu harus habis dulu syaratnya. Kalau gulanya habis, cadangan gula di liver kita sebut glikogen ya. Glikogen habis, baru insulinnya turun, baru lemak dipecah. Nah, kenapa glikogen bisa habis? Kan ada glikogen atau cadangan gula tenaga di otot juga ada. Glikogen ini akan memberikan gula ke otak. Jadi di otak, kalau otaknya udah berasa hipoglikemia, sudah berasa berkurang, baru liver akan memberikan glikogen atau gulanya ke otak. Glikogen di liver habis, baru dipecah lemak. Otot nggak mau kasih glikogennya ke otak, nggak mau. Otot itu, gula di otot itu harus, dia hanya untuk otot itu sendiri, jadi dia nggak akan kasih ke otak. Setelah glikogennya habis di liver, baru kita pecah lemak. Nah pada saat kita mau pecah lemak, glikogen habis di liver, gimana dengan otak kita? Apakah masih ada gulanya? Nah kalau misalnya gulanya nggak ada, kita mau pecah lemak nih, tapi otaknya udah teriak-teriak kelaparan. Karena gulanya nggak ada. Akhirnya kita makan lagi. Jadi yang tadinya kita harapkan bisa dibakar, ternyata disimpan, terus makan lagi, makan lagi, makan lagi. Jadi nggak kebakar-bakar dong lemak yang kita hitung-hitung itu tadi. Jadi menghitung kalori nggak perlu. Jadi kita tidak perlu menghitung kalori, karena susah sekali menghitung kalori. Kita hitung kalori dari karbohidrat, protein, lemak, ternyata yang dipakai cuma karbohidrat toh. Jadi percuma kita hitung kalori. Dan bagaimana kalau misalnya kita ingin berat badan kita naik? Kan saya perlu hitung berapa banyak kebutuhan protein saya. Tergantung tujuannya. Jadi ya, misalnya kita kepengen tujuan kita ini membesarkan badan, membesarkan otot. Kalau kita ingin membesarkan otot kan harus ada demand, harus ada permintaan. Kalau kita kasih protein yang banyak, tapi otot nggak minta yang banyak, jadi asam aminonya nggak dirubah jadi otot.
nggak bisa jadi kolagen. Asam amino akan pecah, bisa menjadi gula dan jadi lemak. Jadi kalau kita hitung juga protein, kebutuhan protein kita hitung, belum tentu protein ini akan jadi makanan buat otot. Bisa jadi lemak juga, bisa jadi gula juga, gulanya bisa naik. Nanti kita kurang gizi dong. Tadi tergantung tujuannya. Jadi kalau memang tujuannya kita ingin menurunkan berat badan, kita nggak usah khawatir sama kalori yang kita masukin. Kita punya banyak kalori di dalam badan, pakai aja dulu itu. Jadi dipakai kalori di dalam badan itu. Itu buat apa simpanan di lemak? Itu kan kalori. Itu buat apa? Buat nggak dipakai. Jadi dipakai itu. Sampai suatu saat kita kan tahu kadar lemak kita. Oh, lemak kita udah banyak, masih banyak, atau udah tipis. Kalau Anda yang kepingin naikin massa otot, ya olahraga. Makan aja lauk, nggak usah dihitung. Kalau Anda masih merasa, oh cadangan lemak saya masih banyak, ngapain dikasih protein? Buat apa? Buat apa dikasih protein yang banyak? Cadangan lemak masih banyak. Olahraga aja dulu, besarin badan. Kalau otot Anda udah berkembang, cadangan lemak Anda mengecil, dan Anda udah mulai tuh guratan-guratan ototnya kelihatan, six pack-nya udah mulai kelihatan, baru Anda tambahkan protein di situ. Ya, Anda makan lauk, makan whey protein, misalnya susu protein boleh. Anda makan lauk, Anda makan susu protein boleh. Kemudian Anda lihat, Anda ngaca. Setelah program tersebut, Anda lihat lemaknya mengecil, bukan berat badan ya, bukan berat badan. Kadar lemaknya menipis. Oh, berarti selama kita olahraga itu banyak memerlukan energi. Makan lebih banyak. Makan lauk lebih banyak karena ada banyak memerlukan energi, dan otot Anda begitu-begitu aja nggak berkembang. Anda banyak makan lauk lebih banyak, atau Anda pakai protein nggak apa-apa. Begitu Anda makan lebih banyak, protein Anda lebih banyak dengan olahraga yang sama, lemak Anda menebal. Berarti Anda kelebihan. Jadi kalau ada yang suka ngitung-ngitung protein, silakan aja. Jadi tergantung tujuannya ya. Kalau misalnya kita, wah saya kebutuhan kalori saya harus tercapai, kan saya mesti kerja, saya perlu nutrisi, saya perlu protein, karena saya mesti kerja, saya mesti olahraga, saya mesti menjalankan aktivitas. Pikirkan kalori yang ada di pinggang Anda, di paha Anda, di lengan Anda, di pipi. Gak usah khawatir kalori dari luar. Pakai dulu kalori yang itu buat apa? Pakai dulu kalori yang itu. Setelah cadangan lemaknya menipis, baru Anda tambahkan makanan Anda. Jadi disesuaikan. Jadi ototnya nggak besar, ototnya kecil, lemaknya banyak. Buat apa ditambahin kalori yang lebih banyak? Pakai energi yang ada dulu di situ cadangannya. Anda makan lauk. Anda makan lauk aja, lapar makan lauk. Jadi lemak Anda nggak nambah, dan kebutuhan gizi atau protein Anda tercukupi di situ. Tapi kalau sudah body fatnya sudah sedikit sekali, lemaknya sudah mengecil, Anda pengen tambahin otot, lakukan olahraga beban, tambahkan lauk di situ. Kenapa lauk? Kalau Anda yang sanggup beli susu protein, silakan beli susu protein. Tapi kalau di dalam lauk sudah ada fat untuk sumber energi, jadi nggak pakai sumber energi dari Anda sendiri, dari badan Anda, karena body fat Anda sudah tipis. Tapi Anda mendapatkan mineral, mendapatkan mikronutrien dari lauk itu. Mau ditambahkan protein, susu protein boleh. Pada saat fat Anda sudah menipis. Jadi kalau belum menipis, fat Anda belum menipis, ya pakai aja dulu fatnya itu. Lapar makan aja. Nggak perlu hitung-hitung kalori. Kalau Anda yang suka ngitung kalori, silakan. Nggak salah kok. Anda mungkin suka ngutak-ngatik kalori, silakan. Hitung aja berapa karbohidrat, berapa protein, berapa lemak. Kalau itu berhasil di Anda, silakan lakukan.